Baik, salam teman-teman. Salam Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pacaran sehat. Tapi sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Yanti Misa, Ibu tinggal di Naimata. Sekarang Ibu minta teman-teman untuk perkenalkan nama teman-teman masing-masing. Nama saya Desita Mono, tempat tinggal saya di Liliba Ibu. Terima kasih. Ya, Nama saya Dina Rumah, tinggal di Sikumana. ya. Nama saya Melki Baitano, tinggal di Labat. Oke, terima kasih. Kita akan masuk dalam materi. Judul yang Ibu ambil itu pacaran sehat. Jadi, pacaran sehat itu malam minggu jangan dijadikan untuk memadu kasih, tetapi mengadakan pertemuan di tempat yang mereka sepakati, atau tidak jarang sang pujian hati datang menjemput di pintu kos-kosan. Aktivitas orang pacaran itu beragam tergantung kreativitas masing-masing. Tapi pernahkah kalian berpikir apakah benar pacaran sehat? Jika ada aktivitas pacaran sehat itu seperti apa? Nah, Ibu akan jelaskan. Untuk orang yang tidak pernah pacaran dalam mengharamkan pacaran sebelum menikah, hal itu menjadi dilema tersendiri. Cerita tentang aktivitas pacaran mereka yang di luar rumah hingga yang ekstrim, bahkan pacaran sudah menjadi budaya atau usia. Orang yang berpacaran pun sudah memanggil pacarnya mama, papa. Itu anak-anak yang zaman sekarang berpacaran sudah memanggil mama, papa, bebek. Itu yang anak pacaran. Ibu ambilkan di judul yang kita belajar hari ini, pacaran sehat. Sekarang Anda bisa membedakan perbedaan kreativitas berboncengan orang pacaran dan tidak, orang yang tidak berpacaran. Saat berboncengan, si cewek akan berpegangan tangan erat, seolah-olah ada lem antara punggung cowoknya. Iya, biasanya si cewek memeluk erat si cowok tanpa mempedulikan orang yang ada di sekitar kita. Contohnya tetangga, kita pacaran berpeluk-pelukan, tapi kita tidak tahu bahwa ada tetangga ini mencap kita sebagai apa. Mereka tidak pernah memikirkan para jomblo, ngebutin mereka, pelukan orang-orang pacaran di atas motor, mengalahkan pasangan mereka. Itu yang Ibu ambil pacaran sehat. Banyak mereka yang biasanya menyisahkan space atau tengah supaya badan mereka tidak perlu menempel dengan pengemudi. Itu yang dinamakan pacaran sehat. Tidak perlu menempel dengan seorang cowok, secewek, apa nah. Sebagian orang menggunakan tas ransel, mereka juga ditaruh tangan supaya ada penghalang antara penumpang dan pengemudi. Contohnya berpacaran. Itu baru namanya pacaran pacaran yang sehat, tidak menyentuh antara sesama cowok dengan ini cewek. Sekarang Ibu mau tanya teman-teman. Apakah teman-teman ingin mau bertanya? Ibu persilahkan waktu untuk teman-teman bertanya. Oke, baik Ibu, saya akan bertanya, pacaran yang sehat itu seperti apa Ibu? Oke, pertanyaan yang pas dari Kakak Dina. Siapa juga yang mau bertanya lagi? Saya Ibu. Oke, Kakak Desti. Pertanyaan saya, pacaran tak berkontak fisik, apakah itu juga sudah termasuk pacaran yang sehat? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang cukup bagus. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nona Dina. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nona Dina. Yang ditanyakan Nona Dina, pacaran sehat itu seperti apa? Contoh pacaran sehat itu tidak saling berkontak fisik. Kalian pasti mengartikan yang tidak berkontak fisik? Oke. Contoh pacaran yang tidak sehat itu yang menghabiskan waktu untuk menonton film atau makan di kafe atau makan di restoran.
atau naik motor sambil habisin waktu, habisin bensin. Yang terpenting adalah waktu yang mereka habiskan untuk berdua. Itu yang saya jelaskan buat Kakak Dina, pertanyaan Kakak Dina. Apakah pas buat Kakak Dina? Pas. Oke. Ibu akan jelaskan pertanyaan dari Kakak Desti juga. Yang ditanyakan Kakak Desti tadi itu, pacaran tak berkontak fisik, apakah itu juga sudah termasuk pacaran yang sehat? Terima kasih. oke, Ibu akan jawab. Pacaran tak jarang kontak fisik menjadi pembumbu manis. Seperti pegangan tangan, bergandengan, cubit pipi, cubit hidung, bahkan hal yang lebih ekstrim. Tidak perlu dijelaskan para sahabat. Tidak perlu dijelaskan di sahabat, dan juga sudah paham atau bukan dari teman. Itu yang dinamakan pacaran yang tidak jarang kontak fisik. Bagaimana Kakak Desti? Pas Ibu, terima kasih. Oke, kita akan lanjut materi ya. Pacaran yang sehat, mereka selalu menikmati aktivitas tersebut. Contohnya atas dalih kasih sayang, apapun yang orang berpacaran, lakukan yang terpenting itu tidak melawan batas atau norma yang ada. Pastinya usahakan pacaran yang sehat. Pacaran sehat mempunyai beragam fisik atau beragam definisi. Itu seperti penulis mendefinisikan pacaran yang sehat, yakni pacaran yang tidak merugikan salah satu pihak, atau pacaran sehat yaitu pacaran yang tidak melibatkan kontak fisik antara keduanya. Sebagian orang berpacaran menganggap kontak fisik itu hal biasa. Namun tanpa disadari, kontak fisik akan membuka peluang untuk yang hal lebih berisik lagi. Namun ibarat bagi orang yang bersekolah atau yang naik kelas, ya kan? Ketika seorang cowok diizinkan untuk menyentuh tangan atau kemungkinan suatu saat akan meminta hal yang lebih benteng atau harus diperbuat, apakah itu juga dinamakan pacaran sehat? Tidak. Karena pacaran sehat itu bukankah semua orang pacaran yang tidak sehat? Sehat atau tidak, pacaran tergantung kedua belah pihak yang mengolah dan membawa hubungan pacaran. Pacaran yang tidak sehat atau pacaran toksis itu seperti pembawaan setiap pasangan yang berbeda, tergantung pribadi masing-masing. Itu yang dinamakan pacaran yang tidak sehat. Sama seperti yang sekarang Ibu ambil judul atau tema yang pacaran tidak sehat. Jika Anda adalah salah satu penganut dalam pacaran atau anti pacaran, itu hak Anda tidak berpacaran, itu pun hak Anda. Itu pun juga hak Anda. Yang terpenting Anda harus memiliki batas dan jangan sampai melanggar norma yang ada. Namun jika tidak bisa memahami birahi Anda lebih baik memilih jalan untuk tidak berpacaran. Anda lebih baik memilih untuk tidak berpacaran atau lebih memilih untuk berpacaran. Karena di sini yang Ibu ambil judul pacaran yang sehat, itu Anda lebih memilih berpacaran atau tidak berpacaran, itu yang dibilang pacaran sehat. Hal yang dapat kita lakukan supaya tepat pada jalur pacaran yang sehat. Yang pertama itu buat perjanjian. Buat perjanjian dengan pasangan. Anda bisa membuat surat perjanjian. Contohnya zaman sekarang orang berpacaran itu bisa saja dia meminta perjanjian. Seorang cewek meminta perjanjian kepada seorang cowok. Apakah itu bisa juga dinamakan pacaran sehat? Anda bisa juga membuat surat perjanjian yang tidak boleh dilakukan dan tidak semua itu bisa dibicarakan sejak awal hubungan kalian. Itu yang Ibu pilih pacaran sehat.
pacaran yang tidak boleh dilanggar, misalkan tidak boleh berkata kasar. Ibu akan lanjut, tidak boleh berkata kasar, karena kalian bisa membedakan yang pacaran yang tidak sehat. Pacaran sehat tidak tergantung pembawaan masing-masing. Namun jika ingin berpacaran yang sehat, lebih coba lagi untuk berpacaran yang sehat. Itu contohnya seperti sesudah menikah, itu baru dinamakan contoh pacaran sehat. Apapun yang kita lakukan tidak akan ada yang menantang, justru berpahala selama mencoba berpacaran sehat. Pacaran sehat setelah ada ikatan suci atau pernikahan, itu yang dinamakan pacaran sehat. Baik, materi kita cukup sampai di sini, dan terima kasih buat teman-teman materi kita hari ini. Terima kasih. Salam. Salam Ibu.